Shalom pemirsa setia SR Channel dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampo dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat di tahun 2020 ini. Dan judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Hukum sebagai Guru. Hukum sebagai Guru. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebelum saya melanjutkan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami hendak mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah seluruh kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kitab Galatia, khususnya Galatia pasalnya yang ketiga, hamba Tuhan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Galatia tentang legalisme. Paulus menjelaskan bahwa sekalipun hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, di dalam Galatia 3 ayat 21, tetapi sebagai orang berdosa, hukum Allah tidak dapat memberi hidup. Sekali lagi saya mau ulangi, hukum Taurat memang dapat menghidupkan, diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan kehidupan seseorang. Tetapi sebagai orang berdosa, hukum Allah tidak dapat memberi hidup. Mengapa? Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 22 dari Galatia 3, di situ dikatakan, oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji tentang kehidupan kekal itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kalau gitu pertanyaannya saudara-saudara, jika hukum Taurat, hukum Allah tidak dapat memberikan hidup kepada orang berdosa, apakah tujuan daripada hukum Taurat diberikan kepada kita? Apakah hukum Taurat itu hanya berfungsi untuk hal negatif? Maksudnya hanya dengan menunjukkan kepada kita segala dosa kita? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Hukum Taurat diberikan untuk mengarahkan kita kepada jalan kehidupan yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hal ini berhubungan dengan pendidikan yang sejati yang mengarahkan kita kepada satu kehidupan kasih karunia, iman, dan penurutan kepada Kristus. Dan pelajaran saat ini kita akan mempelajari seperti apa peranan hukum Allah dalam seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan Kristen. Baik, yang pertama kita akan membahas pelajaran pertama mengenai mengasihi dan takut akan Tuhan. Mengasihi dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Allah membuat berbagai aturan yang terdapat di dalam hukumnya bagi bangsa Israel. Dan Allah membuat setiap ketentuan sehingga hukumnya itu tidak dapat dilupakan. Oleh karena itu Allah mengajarkan, Allah mengulanginya, dan Allah mengirimkan para nabinya dan menggunakan hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Secara khusus kita berbicara tentang hukum Allah. Dan hal itu dilakukan Allah berulang-ulang kali. Dalam cara inilah kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah seorang pendidik yang panjang sabar. Saudara-saudara, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13, di situ Allah melalui Musa memberikan instruksi kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat tersebut, di situ kita melihat bagaimana Musa menekankan pentingnya generasi masa depan di dalam mempelajari hukum Allah. Dan di situ ada dua langkah yang Allah nyatakan melalui Musa. Yang pertama di situ, anak-anak harus diajar untuk mendengar hukum Allah. Dan yang kedua, anak-anak akan belajar untuk takut akan Tuhan, Allah mereka. Itu terdapat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-13. Artinya, saudara-saudara, belajar hukum Allah memberikan apa? Mensyaratkan bahwa takut akan Tuhan tidak akan menjadi sebuah hasil alamiah dari mengetahui hukum Allah.
proses takut akan Tuhan haruslah dipelajari, bukan merupakan hasil alamiah. Kalau begitu apa artinya takut akan Tuhan? Saudara-saudara, semakin banyak kita belajar tentang Allah, maka semakin kita mengasihi Allah oleh karena kebaikannya. Namun saudara-saudara, pada saat yang sama, semakin kita ingin mengetahui tentang Allah, maka akan semakin takut dalam tanda petik. Ya. Semakin takut kita kepada Allah. Mengapa? Sebab kita akan menyaksikan betapa kudus dan benarnya Allah. Dan sebaliknya, betapa berdosanya dan tidak benarnya kita. Dan betapa hanya oleh karena kasih karunia-Nya lah kita tidak dibinasakan. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, bagaimanakah mengasihi dan takut akan Tuhan itu menjadi satu hal yang tidak kontradiksi. Jadi saudara-saudara, pada saat kita mengasihi Allah, maka akan semakin ingin kita mengetahui atau semakin kita ingin belajar tentang Allah. Dan pada saat kita belajar tentang Allah, maka kita akan menyaksikan betapa kudus dan benarnya Allah, dan sebaliknya betapa berdosanya dan tidak benarnya kita, dan betapa hanya oleh karena kasih karunia-Nya lah kita tidak dibinasakan. Itulah yang membuat mengasihi dan takut akan Allah itu adalah satu hal yang tidak kontradiksi. Kita memasuki pelajaran yang kedua dengan judul Saksi bagi Anda. Saksi bagi Anda. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara, kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-27. Di situ Musa, dia mengetahui bahwa ia akan segera mati. Musa tahu bahwa setelah kematiannya bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Musa juga tahu bahwa bangsa Israel akan memberontak kepada Allah. Musa juga tahu bahwa sebagai guru, ia harus bersiap untuk digantikan oleh seorang pengganti. Kita tahu penggantinya adalah Yosua. Dan di dalam Ulangan pasal 31 ini, Allah memerintahkan kepada Musa untuk menulis sebuah nyanyian yang telah diajarkan Allah kepada Musa. Dan Musa kemudian mengajarkan nyanyian tersebut kepada orang Israel, nyanyian tersebut. Dan kalau kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, nyanyian tersebut itu akan menjadi apa? Saksi bagiku terhadap bangsa Israel. Dan kalau kita baca di ayat yang secara khusus ayat 24 sampai ayat yang ke-26 dari Ulangan pasal 31, Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi yang akan mengangkat tabut perjanjian untuk menempatkan kitab Taurat atau buku peraturan itu di samping tabut perjanjian, agar kitab Taurat itu, buku peraturan itu boleh menjadi satu saksi. Jadi dalam pelajaran ini kita bisa melihat ada nyanyian dan yang diajarkan Tuhan kepada Musa, lalu Musa ajarkan kepada bangsa Israel, itu menjadi kesaksian juga. Dan juga kitab Taurat atau buku peraturan atau hukum. Di dalamnya ada hukum Taurat yang ditaruh di samping tabut perjanjian, dan itu menjadi satu kesaksian, satu saksi. Lalu bagaimanakah kita dapat memahami ide bahwa hukum Taurat adalah satu saksi bagi kita dalam konteks perjanjian baru, khususnya apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Jadi saudara-saudara, kalau tadi kita baca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa hukum Taurat adalah saksi bagi kita untuk mengarahkan kita kepada jalan kehidupan, kepada Yesus Kristus, yaitu yang merupakan kebutuhan kita. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu adalah saksi bagi kita untuk mengarahkan kita akan kebutuhan kepada kasih karunia dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Jadi pelajaran penting yang kedua, apakah pemahaman kita tentang hukum Taurat itu adalah saksi bagi kita dalam konteks Roma 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Jadi saudara-saudara, pemahaman kita haruslah bahwa itu adalah saksi bagi kita. Ulangan 31 ayat 26. Yang mengarahkan kita kepada jalan kehidupan, yaitu mengarahkan kita kepada akan kebutuhan, kepada kasih karunia dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayatnya yang ke-23.
Kita lanjut pelajaran yang ketiga dengan judul bahwa Anda dapat sejahtera, atau bisa juga ya kalau dalam bahasa Inggris saya mengartikannya dengan agar Anda dapat sejahtera. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan kepada kita hasil dari mengetahui dan mematuhi akan hukum Allah, hukum Taurat. Hasilnya apa? Kita bisa tahu dari Alkitab. Contohnya kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan bila mana kita mematuhi hukum Allah, maka kita, di situ dikatakan engkau akan beruntung, engkau akan sejahtera, engkau akan sukses. Saudara-saudara, gagasan sukses sebagai hasil daripada penurutan hukum Allah tampaknya berlawanan dengan cara sukses yang diukur dalam dunia kita hari ini. Kenapa? Karena banyak orang hari ini yang percaya bahwa tanda kesuksesan seseorang itu adalah inovasi. Jadi orang itu mempunyai pembaruan, mempunyai perubahan di dalam hidupnya. Lalu yang kedua dikatakan kreativitas. Tetapi kreativitas yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan. Nah, kesuksesan seorang itu dilihat dari apa yang dia sudah hasilkan. Lalu yang ketiga itu adalah kemandirian, yaitu mampu berdiri sendiri. Inilah tiga hal yang dunia sekarang ini mengartikan arti daripada kesuksesan. Jadi orang itu ada pembaharuan perubahan di dalam hidupnya secara jasmani, bukan rohani. Lalu bagaimana mereka punya kemampuan untuk menghasilkan di dalam kehidupan jasmaninya. Dan juga kemandirian di dalam kehidupan jasmaninya. Jadi ini satu ukuran yang berbeda di mata Allah. Berbicara tentang kesuksesan. Oleh karena di mata Allah, kesuksesan itu menuntut serangkaian sumber daya yang berbeda. Artinya berbeda dengan pengertian atau ukuran dunia saat ini tentang kesuksesan. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa ini harus kita mengerti dulu. Oleh karena pelanggaran akan hukum Allah, maka orang berdosa akan mengalami, orang berdosa akan merasakan, orang berdosa akan dituntun kepada rasa sakit, penderitaan, dan bahkan kepada kematian yang kekal. Jadi ini dulu kita harus mengerti bahwa pelanggaran akan hukum Allah, tiga hal inilah orang berdosa akan rasakan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pendidikan Kristen, kita perlu memelihara, kita perlu mematuhi hukum Allah sehingga kita dapat kesejahteraan, kesuksesan hidup oleh iman dan percaya dalam kasih karunia Allah. Jadi pelajaran penting saudara-saudara yang ketiga, dapatkah penurutan terhadap hukum Allah memberikan kita kesejahteraan? Ingat saudara tadi dikatakan pelanggaran akan hukum Allah itu akan membuat orang berdosa merasakan sakit, penderitaan, bahkan kematian kekal. Tetapi dengan mematuhi hukum Allah, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan, kesuksesan hidup di dalam iman dan percaya akan kasih karunia Allah, di mana kita akan diampuni, kita akan memperoleh hidup yang kekal, di mana di dalam hidup yang kekal itu di surga kita tidak lagi merasakan sakit dan penderitaan. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari bahwa ada manfaat besar pada saat kita mematuhi hukum Allah. Dan dalam banyak kesempatan, Allah telah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka mematuhi hukumnya, mereka akan sejahtera. Oleh karena itu, apapun tempat pendidikan kita, dimanapun kita dididik, kita harus menekankan pentingnya penurutan. Jadi dimanapun kita mengajar, secara dalam keluarga, orang tua, kita mengajar kepada anak-anak, kita harus menekankan tentang pentingnya penurutan, secara khusus penurutan kepada hukum Allah. Namun saudara-saudara, faktanya walaupun kita hidup mematuhi, menuruti akan hukum Allah, kita akan mendapatkan kesejahteraan, kesuksesan tadi. Namun faktanya kita hidup di dalam dunia yang berdosa, saudara-saudara. Suatu dunia yang di dalamnya pertentangan besar sedang terjadi. Dan tidak ada di antara kita, tidak ada di antara manusia yang luput dan bebas terhadap pertentangan besar itu. Ada banyak juga orang yang setia dan menurut akan hukum Allah mengalami kemalangan. Pertanyaannya,
bagaimana kita dapat menjelaskan hal ini? Saudara-saudara, bila mana kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16, kita dapat menjawabnya. Jadi ayat-ayat itu menjawabnya bahwa memang orang-orang yang setia dan yang taat terhadap hukum Allah tidak selalu di dalam keadaan yang sejahtera dalam pemahaman dunia. Karena kalau kita baca di ayatnya ke-16, orang-orang yang setia, orang-orang yang mematuhi, yang taat kepada hukum Allah itu, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang keempat, mengapa orang yang setia dan yang mematuhi hukum Allah itu mengalami juga yang namanya kemalangan. Saudara-saudara, orang-orang yang setia dan mematuhi hukum Allah mengalami kemalangan karena mereka hidup di dunia yang berdosa dan yang jahat ini. Dan yang berikut, mereka mengalami, atau katakanlah di mata dunia mereka tidak mengalami yang namanya kesejahteraan, kesuksesan, oleh karena mereka merindukan tanah air surgawi, bukan tanah air duniawi. Kita mengakhiri pelajaran kita dengan pelajaran yang terakhir, judulnya Yesus teladan kita. Yesus teladan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah teladan kita karena Yesus telah menghidupkan kehidupan sebagai manusia. Kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 51 dan ayatnya yang ke-52. Dan di dalam kehidupan sebagai manusia, dia mempunyai penurutan yang sempurna kepada Bapa. Dia taat terhadap hukum Allah. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 dan 52. Ya, di dalam situ dikatakan Yohanes 8 ayat 28 ayat dan 29. Begitu juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan juga Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, orang itu ada di dalam Yesus, orang itu ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku, sebagaimana Allah tadi di pelajaran sebelumnya menyuruh Musa untuk menuliskan hukumnya sehingga hukum itu boleh menjadi sebuah kesaksian kepada orang Israel, maka Kristus Tuhan kita adalah wujud yang hidup daripada kesaksian itu. Yesus adalah wujud yang hidup daripada hukum Allah itu kepada para rasulnya, murid-muridnya, kepada saudara dan saya, orang berdosa, dan juga menjadi satu kesaksian. Yesus adalah kesaksian juga kepada orang-orang kudusnya. Jadi sekarang, saudara-saudara, kita lebih dari hanya sekedar memiliki seperangkat aturan untuk ditaati. Tetapi kita sekarang memiliki teladan di dalam diri Yesus untuk diikuti. Saudara-saudara, kita sebagai guru, ya, kita sebagai orang tua ini adalah guru. Teladan yang lebih baik apakah yang dapat kita nyatakan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, selain dari teladan Yesus dan bagaimana Yesus menuruti Bapaknya. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah teladan kita di dalam penurutan pada Bapaknya, penurutan dan taat pada hukum-hukum Allah. Jadi pelajaran penting yang terakhir saudara-saudara, teladan apakah yang Yesus berikan kepada kita sebagai umat-umatnya? Teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah kehidupan manusia Yesus di dalam penurutan yang sempurna kepada Bapa dan juga ketaatannya yang sempurna terhadap hukum Allah. Demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini, hukum sebagai guru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas satu pelajaran yang begitu indah. Terima kasih atas penyertaan-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan, pelajaran ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai guru, sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Bapa di surga memberkati kami semua. Inilah seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.